kantor, saya nggak sendirian. Di situ ada Ibu Mita. Aku lihat Pak Johan suami Ibu Sandra sama Mita sekretarisnya. Mereka lagi pelukan, Tante. Dan mereka pelukannya sangat mesra, Tante. Bahkan tanpa bukti pun, saya bisa meyakinkan Ibu Sandra. Dan hubungan kamu dan pacar gelap kamu itu akan berakhir selamanya. Jadi untuk kebaikan kamu, mulai sekarang, hati-hati kalau mau merencanakan sesuatu untuk Amira. Kalau lo sayang sama gue, lo suapinin gue. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Bagaimana kalau dia tahu? Dia anak adopsi kita. Bagaimana nanti kalau dia tahu dia bukan anak kandung kamu? Bagaimana kalau Reza tahu dia bukan anak kandung kamu? Aku bukan anak kandungnya. Lalu siapa orang tua aku yang sebenarnya? Kamu pikirkan baik-baik itu. Apa kamu siap kehilangan Reza? Enggak, Pak. Aku begitu mencintai Reza. Aku nggak mau kehilangan dia. Apa tuh, Pak? Sepertinya ada yang mendengar pembicaraan kita. Sebentar. Ada apa, Pak? Hah? Nggak ada apa-apa. Aku khawatir Reza mendengar pembicaraan kita. Alah, nggak mungkin. Reza pasti lagi enak-enaknya tidur di kamarnya. Udahlah, Mama istirahat. Ya, nanti kan kita mau bangun sahur lagi. Tapi Papa nggak lagi menghindar dari pembicaraan kita, kan? Ya enggak lah, ini cuma waktunya aja yang nggak tepat. Udah, Mama istirahat. Nanti kita bicara lagi kalau waktunya sudah tepat. Hmm? Mama, yang selama ini membesarkan aku, menyayangi aku, memberi hidup dan cintanya untuk merawat aku. Ternyata dia bukan ibu kandung aku. Lalu aku ini anak siapa, ya Allah? Dan kenapa aku ada di sini? Ya Allah, ajari aku untuk bersikap dewasa, untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, aku mohon. Res, sudah bangun rupanya. Ayo duduk, kita makan sahur sama-sama. Iya. Loh, kok malah ngelamun?
bukannya ambil makanan, mau Mama ambilin nasi? Enggak, Ma, nggak usah. Biar Reza ambil sendiri. Kamu marah ya sama Mama? Karena kejadian semalam soal Amira. Enggak, Ma. Bukan itu. Jadi apa? Aku harus bilang apa sama Mama dan Papa sekarang? Apa aku bilang aja, aku udah dengar semuanya. Kalau aku bukan anak kandung mereka. Res, kalau ada yang mau kamu bicarakan sama Papa sama Mama, ngomong aja. Itu suara mobil Evan tuh. Tunggu sebentar ya, Ma, Pa. Hai bro. Tante. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Maaf ya Tante, saya datang jam segini. Saya mau ajak Reza sahur bareng sama teman-teman. Boleh kan Tante? Boleh. Tapi, Ma, Kasian Evan udah jemput kamu jauh-jauh ke sini. Udah ikut aja sahur bareng. Makasih ya Tante. Kalau gitu, kita permisi dulu ya. Takut keburu imsak. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Yuk, buruan. Tunggu. Ini saat yang tepat untuk membahas lagi soal Amiraku sama Papa. Lo mau sahur di mana sih? Di rumah cewek gue dong. Di rumah Elia. Yuk. Nggak usah dorong. Sekarang sudah aman. Aman apa maksudnya? Papa lupa ya. Yang semalam kita bicarakan. Kalau Mama tetap sama pendirian Mama untuk menemukan Amira, hal yang terburuk adalah Mama akan mendapatkan anak Mama yang sudah meninggal. Mungkin dengan menemukan kuburannya. Dan di saat yang sama, Mama akan kehilangan Reza. Karena dia akan merasa dibohongi. Dan dia akan membenci kita berdua. Dia akan meninggalkan rumah ini. Dan tidak pernah kembali lagi. Jadi kita mesti gimana dong, Pak? Dengan menjaga perasaannya Reza, kita harus hati-hati menceritakan kejadian yang sebenarnya. Nah, nanti kalau masalah Reza sudah selesai, baru kita berusaha mencari keberadaan Amira, baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Ini masalah sensitif, Ma. Kalau kita tidak berhati-hati menyikapinya, bisa berantakan semuanya. Saya cuma nggak mau istri dan anak saya yang saya sayangi selama ini jadi terpecah dan putus hubungan satu sama lain. Mama setuju kan? Bagus. Ternyata kamu masih gampang sekali dipengaruhi, Sandra. Ini akan memperlambat kamu menemukan anak kamu. Kamu salah, Amira. Aku bukan anak Bu Sandra yang kayak itu. Tuh, lo lihat. Emangnya lo kira cuma cowok lo doang yang bisa? Cowok gue juga bisa.
Yasmin, Pak Doni, makasih ya udah bikin meriah Ramadan kita tahun ini. Kita jadi bisa sahur bareng. Iya. Ya Allah, aku nggak ngerti ya Allah. Kenapa tiba-tiba Reza bisa datang ke sini setelah kejadian tadi malam? Heh, lo ngapain di sini? Hah? Oh, gue tahu sekarang. Lo cemburu sama apa yang udah Evan lakuin ke gue. Amira. Apa yang udah Evan lakuin itu jauh lebih menarik dari apa yang udah Reza lakuin. Makanannya juga lebih enak kok. Lia, kamu salah. Aku sama sekali nggak cemburu. Aku seneng kok ngeliat keadaan semuanya. Itu namanya doa aku dikabuli oleh Allah. Karena aku selalu berdoa, semoga kamu dapat jodoh yang baik dan seluruh keluarga di rumah ini juga diberi berkah. Ya, terserah lo mau ngomong apa, tapi lo nggak perlu ya sok suci depan gue. Kalau emang lo nggak cemburu, kenapa lo kabur diem-diem? Hah? Kenapa lo nggak gabung sama yang lain? Aku nggak kabur kok, Lia. Aku mau gabung sama yang lain. Ya udah, kalau gitu sekarang keluar dong. Katanya nggak cemburu. Hei Amira, ayo kamu kesini dong. Lihat coba lo tuh, mukanya cemberut kayak gitu. Nih, udah sana, kasihin. Ini buat kamu. Makasih. Dan ini buat aku. Yuk. Yuk. Evan, Amira, gue perhatiin kalian tadi. Kok diam-diam aja sih? Ada masalah apa? Semalam aku nggak ketemu sama mamanya Reza, Van. Dan aku putusin kalau aku pulang duluan. Mungkin karena itu kali ya, Van, Reza kesel sama aku. Kalau menurut gue sih, bukan itu masalahnya. Terus apa dong? Yang jelas sih, bukan karena kamu. Evan, mau masalahnya itu sama aku atau bukan, tapi aku tetap aja nggak tega ngeliat keadaan Reza kayak gini, Van. Kasihan Reza, kelihatannya sedih banget. Gimana kalau kita hibur dia? Setelah sholat subuh, kita ajak dia jalan-jalan ya? Aku setuju. Kenapa kamu ajak aku kesini lagi? Karena disinilah tempat pertama kali aku ngelihat keceriaan kamu, ketulusan kamu sama orang lain. Dan juga aku ngelihat diri kamu yang berbeda. Kalau aja kamu tahu siapa aku sebenarnya, Amira, aku mungkin gak akan bisa kesini lagi dan berbagi sama mereka. Reza? Ibu-ibu patungan dari uang Nak Reza yang kemarin buat bikin acara buka puasa bareng di kampung ini. Iya, Mas Reza. Alhamdulillah. Pasti kolaknya rasanya enak banget tuh. Boleh dicoba nih. Makanya di gereja sama temen-temennya buka puasa di sini aja. Iya, benar kata Bu Yana. Benar kata Bu Yana. Insya Allah, Bu. Kalau ada waktu, pasti saya buka puasa di sini. Sama ibu-ibu dan anak-anak. Ya.
Maaf ya Bu, terusin lagi pekerjaannya karena saya masih ada keperluan. Kak Reza sama teman-teman mau pamit dulu, mau pergi, masih ada kerjaan lain. Ibu, saya pamit dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya main kesini lagi. Assalamualaikum Bu. Hati-hati ya Nadia. Kamu kenapa sih, Za? Kok kelihatannya kamu gak nyaman di tengah-tengah mereka? Padahal kemarin aku ingat banget waktu kamu kesini. Kamu kelihatannya nyaman sekali di tengah mereka. Lu kenapa sih? Kalau ada masalah, cerita aja sama kita berdua. Jangan lu pendam sendiri. Apa ini semua gara-gara sikap aku tadi malam ya? Enggak, Mira. Bukan itu. Ya terus apa dong, Za? Bro, kalau lo emang masih anggap gue sebagai sahabat lo, dan lo benar-benar sayang sama Amira, lebih baik lo jujur. Sebenarnya ada apa sih, Za? Kamu jangan bikin aku sama Evan jadi bingung dong. Kemarin kamu bilang, aku anak Bu Sandra yang kayak itu. Kamu salah, Amira. Aku bukan anak Bu Sandra yang kayak itu. Maksud kamu? Orang yang selama ini aku anggap mama, aku anggap papa. Ternyata mereka bukan orang tua kandung aku. Dan selama ini aku pikir semua itu milik aku. Ternyata bukan milik aku. Aku cuma anak pungut yang punya apa-apa. Za, kamu jangan pernah bilang kalau kamu gak punya apa-apa. Kamu masih punya aku, Za. Dan lo masih punya gue juga, Zah. Malu anak siapapun, latar belakangmu kayak apa, lo tetap sahabat gue. Za, kamu lihat deh, Za. Kenapa ya ibu-ibu itu semuanya pada panik? Aku lihat dulu ya. Kamu tunggu sini sebentar, ya. Za, aku mau ikut, Za. Gue ikat, Zah. Ada apa, Bu? Tunggu suami saya. Tiba-tiba aja suami saya jatuh pingsan, saya tidak tahu. Tadi dia mengeluh dadanya sakit. Za, tolong bawa dia ke rumah sakit sekarang juga, Za. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong bantu saya, Bapak Narso ke dalam mobil. Ayo, cepat. Misi gue. Apa yang dilakukan mamaku selama ini merupakan bantuan besar dalam hidup aku. Dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah mencari anak kandungnya sendiri.
Soalnya dari tadi kamu cemburu terus. Ya kan, Van? Kenapa sih, Za? Apa ini semua udah bikin kamu tenang? Iya, Ra. Semua ini membuat perasaan aku tenang dan lega. Alhamdulillah ya, Za. Kalau ini semua yang bisa bikin kamu lebih tenang. Makasih ya, Van. Ra, ini triple date yang paling spesial seumur hidup gua. Ada-ada aja lo. Emang ada ya kencang triple? Yang jelas, aku terima kasih sama kalian semua. Terutama sama kamu, Ra. Kamu tuh udah menyadari aku bahwa ada identitas atau enggak. Itu semua nggak penting. Yang penting kamu udah membuat perubahan dalam hidup aku. Dan aku merasa aku udah mendapatkan transplantasi jantung. Maksud kamu? Apa yang dilakukan mamaku selama ini merupakan bantuan besar dalam hidup aku. Dan satu-satunya cara untuk membalasnya adalah mencari anak kandungnya sendiri. Lu serius mau nyari anak kandung nyokap lo? Iya, selama ini dia udah membesarkan aku, menyayangi aku, layaknya anak sendiri. Ya apa salahnya sih kalau aku balas budi ke dia? Reza, hati kamu mulia banget ya. Aku yakin Deza, pasti mama kamu bakalan seneng banget kalau kamu punya rencana ini. Aku akan carinya diem-diem aja. Aku akan bikin surprise ke dia. Aku akan, ya seperti biasa, menjadi anak Bu Sandra yang gak pernah menyakiti dia. Tapi, aku akan mengatakan kalau aku udah tahu semuanya. Alhamdulillah. Ini berarti Allah mau aku melakukan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Nak Reza. Terima kasih sekali udah nganterin Amira pulang. Pas banget sampai di depan pintu rumah saya. Kalian udah buka puasa belum? Masuk dulu yuk. Makasih Tante. Alhamdulillah kok. Tadi kita udah buka sama-sama. Nah, kalau gitu, Tante masuk dulu ke dalam, ya? Iya, Tante. Amira, makasih ya. Hari ini kamu udah mau temenin aku. Dan menghadapi semuanya. Kamu melakukan hal yang paling terbaik hari ini. Sama-sama, Za. Kalau ini semua emang bisa bikin kamu nyaman. Iya, terima kasih juga ya. Kamu udah mau deket sama aku. Walaupun aku bukan anak Bu Sandra. Ya mungkin kalau orang lain sih pasti udah berubah pikiran. Jadi, Reza bukan anak kandung Bu Sandra? Gak mungkin. Kalau ini memang benar, bisa-bisa semua rencana aku berantakan. Sial! Padahal aku tuh ngarepin banget keuntungan kekayaan dari Reza. Assalamualaikum, Tante. Pamitan aja lama banget sih. Udah pulang malam, melunjak lagi di rumah orang. Maaf, Tante. Saya punya anak remaja di sini. Kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini, bisa berpengaruh gak benar sama anak gadis saya. Iya, Tante. Saya minta maaf.
Permisi tante. Gara-gara ini semua pikiranku jadi buyar. Aku mesti gimana lagi? Aku harus tahu rencananya si Nona Mita itu sama Pak Johan. Siapa tahu aku bisa pergunakan Amira untuk memeras mereka. Aku bisa membuat Amira untuk mengancam Nona Mita dan Pak Johan supaya menceritakan semuanya pada Bu Sandra. Ini cuma satu-satunya cara yang aku punya. Ya, seenggaknya lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Benar. Ini kan Hasan. Nggak ada petunjuk sih. Aduh, gue baru ingat. Kan barang-barang kenangan mama semua itu kebakar. Apa mungkin di kantor gue bisa nemuin sesuatu? Iya. Besok gue coba deh. Mama lagi sedih ya. Mama pasti ingat anak mama yang satu itu. Mama sedih karena Papa tidak setuju untuk segera mencari Amira. Siapa yang bilang gak setuju? Papa cuma mau mama sadar dan menerima kenyataan kalau anak mama itu sudah meninggal. Mama yakin Amira masih hidup, Pak. Bisa aja kan dia selamat dari kecelakaan itu bersama Hasan. Lalu dia ditemukan orang dan dibesarkan sampai dewasa. Kemungkinan itu bisa terjadi, Pak. Dan Mama yakin Amira itu masih hidup. Oke. Sini, biar fotonya saya bawa. Saya akan cari tahu apa benar anak mama itu masih hidup, apa sudah meninggal. Papa, sungguh-sungguh mau mencari Amira. Iya, iyalah masa papa mau main-main. Papa butuh foto itu biar ada petunjuk. Saya pergi dulu. Ada apa, Res? Masuk. Aku mau ngecek aja kalau mama ada di kantor atau enggak. Kamu nih lucu.
Ya Mama jelas ada di kantor dong, Grace. Iya, aku tahu. Kirain Mama udah pergi. Aku harus balik lagi lain waktu. Ya udah kalau gitu mah, aku balik ke ruangan aku dulu ya. Misi mah. Aneh. Ngapain Reza nyari aku, terus langsung pergi begitu? Bu Yasmin, ada apa Bu kesini Bu? Buka puasanya kan masih nanti sore Bu. Saya mau bicarain masalah kontrak, Pak. Ya. Oh iya. Permisi, Pak. Iya, mari Bu. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Sandra mau saya mencari anak kandungnya itu. Ini gimana sih, Mas? Aku pikir keadaan udah beres. Tapi malah kacau balau begini. Lihat aja hubungan Amira dan Reza. Makin lama makin lengket aja. Gimana kalau Reza tahu suatu hari nanti bahwa Amira itu anak kandungnya Sandra? Apa? Amira anak kandung Sandra? Kamu simpan foto itu. Jangan dihancurkan. Nanti Sandra marah besar. Bisa jadi berantakan semuanya. Bisa tambah kacau semuanya sih. Ayo, kita pergi. Apa benar Amira anak Sandra? Benar. Ini kan Hasan. Dan bayi ini pasti Amira. Oh iya, Mas. Handphoneku ketinggalan. Sebentar ya. Perasaan aku tadi nutupnya rapat. Mita, ngapain aja sih kamu? Katanya cuma ambil HP. Iya, Mas. Ayo. Hampir aja ketahuan. Untung aku berhasil moto foto-foto itu. Assalamualaikum, Tante. Astagfirullahaladzim. Tante, maafin aku, Tante. Aku udah bikin Tante kaget dan HP Tante sampai jatuh. Ya, HP-nya mati, Tante. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sini. Nggak apa-apa. Maafin aku, Tante.
Ya udah kamu pulang aja, ya. Kamu pulang aja sekarang. Pulang lagi. Kamu nggak dengar apa? Kamu pulang aja sana. Urus aja urusan di rumah, ya. Sana cepat aja. Cepat, pulang. Sekarang saatnya aku pergi ke ruangan Bu Sandra, mumpung dia masih santai di sini. Tolongin dilayani itu ya. Dessertnya jangan terlalu lama keluar nih, cepetan dikit ya. Mari silakan di depan nih. Ini kesempatan aku untuk mencari petunjuk soal anak kandung Mama. Ya Allah, berikan petunjukmu agar aku bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat aku membantu Mama menemukan anak kandungnya. Aku mohon ya Allah. Saya tahu kamu sedang mencari anak kamu. Saya tahu di mana dia. Tapi informasi ini tidak gratis dan sangat mahal. Hubungin saya di nomor 0813 9077 2123 jam 8 malam ini. Yang saya peduli hanya uang. Anda berikan saya uang, dan saya kasih info tentang anak mama kamu itu. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Please, please. Ya. Kamu kenapa sih, Zah? Oh, aku tahu. Pasti kamu janjian sama perempuan, makanya kamu nyuruh aku pulang dari sini. Iya kan? Ini gelang yang pernah saya pasang di tangannya Amira waktu dia diculik sama Hasan.